memasang belenggu di leher. Allah telah memasang belenggu di leher orang kafir sehingga mereka tidak melihat karena keutamaan Al-Quran yang penuh hikmah. Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Afwan Helmi MAG. Kemudian salawat bering salam tidak bosan kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak selawat kepadanya kita termasuk umatnya yang berhak mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Adapun rangkaian kegiatan kita pada hari ini yaitu pembukaan oleh saya sendiri, kemudian lanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan kemudian penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Selanjutnya sesi tanya jawab oleh peserta, kemudian doa bersama dan penutup. Baik, selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan saya bacakan. Surah Yasin ayat 8 sampai 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalam fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sadaqallahul azim. Baik, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut, semoga majelis kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan kita dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan, keberkahan dalam ilmu kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Afwan Helmi MAG, tafsir Quran surah Yasin ayat 8 sampai 12. Dengan tema Allah telah memasang belenggu di leher orang kafir sehingga mereka tidak melihat karena keutamaan Al-Quran yang penuh hikmah. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan hormat.
Mohon maaf Ustaz, suara Ustaz nggak kedengaran. Izin Ustaz, suara Ustaz nggak kedengaran. Masalahnya nih ya. Halo? Ya, halo Ustaz. Udah kedengaran Ustaz. Dengar ya? Dengar? Ya. Dengar Ustaz, Alhamdulillah. Tadi cuman kresek-kresek yang tadi. Ya, ya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum mutma'un. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita, yaitu selalu kita berzikir, mengucapkan hamdalah atas nikmat-nikmat yang diberikannya. Bersyukur dengan badan dan tubuh kita dengan cara kita berusaha untuk selalu menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah, mentaatinya, melakukan amal soleh. Bersyukur dengan hati kita, mari selalu kita mengingat dan merenungkan bahwa apa saja yang kita rasakan dan kita miliki saat ini semuanya adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Insya Allah dengan kesyukuran yang selalu kita lakukan, maka nikmatnya pun akan lebih banyak lagi akan kita raih. Kemudian mari kita berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada Rasul kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepadanya dan kita berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan tergolong sebagai pengikutnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik para peserta kalkulus Kodoj Serbing, pada hari ini kembali kita melaksanakan kajian tafsir Al-Quran, yaitu berkaitan dengan tafsir surah Yasin ayat 8 sampai dengan ayat ke-12, di mana tema yang diangkat adalah Allah menjadikan belenggu pada leher orang-orang kafir dikarenakan mereka tidak beriman dan tidak mau menghiraukan janji dan ancaman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk menambah wawasan kita terhadap Al-Quran yang kita baca, dan insya Allah dengan bertambahnya wawasan ilmu kita dan juga bertambah pula iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para peserta Odoj,
kajian kalkulus yang saya muliakan dan dirahmati Allah. Sesuai dengan tema yang diangkat dan kajian kita surah Yasin dari ayat 8 sampai ayat 12. Maka di sini saya akan mulai tentang surah Yasin. Bahwa surah Yasin ini adalah surah yang ke-36 dan surah Yasin ini jumlah ayatnya 83. Dari segi turunnya, masa turunnya, surah Yasin ini turun sebelum masa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya dia digolongkan sebagai surah Makkiyah. Mengenai keutamaan surah Yasin ini banyak sekali hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan keutamaan-keutamaan yang terdapat pada surah Yasin ini. Dan ini sudah kita pahami bahwasanya salah satu dari keutamaan surah Yasin ini adalah disebut sebagai qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Maka insya Allah orang yang membacanya, orang yang memahami dan mentadabburi kandungan isinya, insya Allah akan dilembutkan Allah hatinya dan dia akan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk kajian kita mulai dari surah Yasin ayat ke-8, tapi sebelumnya kita baca dulu ayat ke-7, karena ayat ke-8 ini berkaitan dengan ayat ke-7 dan juga ayat-ayat yang sebelumnya. Di dalam ayat yang ke-7 ini Allah mengatakan laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan akan memberikan azab, memberikan hukuman terutama kepada mereka orang-orang kafir, ya, atau nenek moyangnya orang-orang kafir yang menolak beriman dan menolak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Dan Allah telah menetapkan bahwa bagi orang-orang kafir tersebut pasti Allah akan memberikan azab yang pedih kepada mereka. Kemudian dalam ayat 8 ini Allah mengatakan, Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalam fahiya ilal azqani fahum mukmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah. Dalam ayat yang ke-8 ini Allah menjelaskan dalam bentuk perumpamaan. Ya, perumpamaan bagi orang-orang yang tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diibaratkan Allah dalam ayat 8 ini seperti orang yang di lehernya itu dipasang belenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tangan mereka diikat ke dagu mereka, sehingga leher mereka tadi yang dipasang belenggu dan diikatkan tangan mereka itu ke leher mereka, mereka menjadi tertengadah memandang ke atas. Ini adalah perumpamaan sehingga mereka, orang-orang yang tidak beriman itu tidak bisa melihat ke sana kemari, tidak bisa melihat ke kanan dan ke kiri maupun ke bawah, hanya memandang ke atas karena belenggu di leher mereka dan juga tangan mereka di atas dagu mereka. Ini menggambarkan bahwa orang-orang kafir itu dikarenakan fanatisnya mereka terhadap ajaran nenek moyang mereka, berpegangnya mereka terhadap sesembahan nenek moyang mereka yang sudah sesat itu, mereka tidak mau menerima ajaran-ajaran yang dibawa para rasul yang menyuruh mereka untuk beriman dan juga taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga mereka enggan dan tak mau menerima
ajaran dan ajakan beriman yang dibawa oleh Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengibaratan belenggu di leher dan tangan mereka yang terikat sehingga mereka tertengadah menghadap ke atas ini menunjukkan mereka tidak bisa memandang dan tidak mau menerima ajaran-ajaran untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan sifat mereka yang begitu fanatis terhadap ajaran nenek moyangnya. Inilah yang menyebabkan mereka tidak mau menerima ajakan Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak mau beriman kepadanya. Ya. Dan ini juga gambaran kepada mereka yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, tidak mau menerima ajaran-ajaran dari para rasul dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang sesat, orang-orang yang kufur dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai orang yang beriman, kita bisa mengambil iktibar pelajaran di sini bahwa orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu mereka akan menjadi orang yang sesat, orang yang tak beriman, orang yang kafir, dan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, mari selalu kita jaga iman kita yang ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan iman yang begitu mahal sehingga kita memilikinya saat ini. Mari kita pertahankan iman ini sampai akhir hayat kita. Karena nikmat iman adalah nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan memperoleh keberuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Beda dengan orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Mereka yang tidak mau beriman kepada Allah, maka kehidupan mereka akan sangat susah payah mereka melakukannya. Dan tidak ada nilai apapun dari amal ibadah yang mereka kerjakan. Dan nanti di akhirat Allah pun akan memberikan siksa yang amat sangat pedih kepada mereka. Siksaan yang amat berat, dan tentu saja mereka akan mendapatkan siksaan tersebut selama-lamanya kekal di dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang kafir ini sehingga kita mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan gambarkan keadaan orang-orang kafir ini. Saking mereka tidak mau mengikutnya ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak mau mengikuti ajaran Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga gambarkan bahwa kefanatisan mereka atau kefanatikan mereka terhadap ajaran nenek moyangnya yang sesat, padahal sudah datang para pembawa agama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah gambarkan wa ja'alna mim baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka itu dinding atau sekat, dan di belakang mereka juga sekat. Maka kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Jadi ibarat ini Allah gambarkan kepada kita bahwa orang-orang kafir itu saking kufurnya, saking tidak mau menerimanya ajaran yang dibawa oleh Rasul kepada mereka, seolah-olah mereka itu berada dalam satu tempat yang di hadapannya itu terdapat dinding yang tidak bisa mereka lewati, dan juga di belakang mereka ada dinding sehingga mereka pun kalau mundur tidak bisa mereka melakukannya, dan mata mereka itu dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat melihat. Ini gambaran kesesatan dan kekufuran orang-orang kafir itu. Sehingga apapun berita yang disampaikan oleh Rasul kepada mereka, mengajak mereka untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta contoh-contoh peringatan-peringatan yang terdapat di dalam kitab-kitab suci yang menggambarkan azab dan hukuman bagi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap tidak mau beriman.
tetap tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah digambarkan oleh Allah dalam ayat ini, di hadapan mereka itu ada dinding sehingga mereka tidak bisa melihat ke depan. Tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah juga mengatakan di belakang mereka juga ada dinding atau sekat sehingga mereka tidak bisa melihat ke belakang. Melihat bagaimana Allah telah menghancurkan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak mau beriman kepadanya. Padahal Allah sudah banyak gambarkan kisah-kisah orang-orang yang kufur terhadapnya diberikan azab yang pedih oleh Allah di dunia. Bagaimana umat Nabi Nuh, bagaimana umat Nabi Musa, dan umat-umat lainnya. Allah berikan azab dan siksa bagi mereka yang tak mau beriman. Ini pun tidak bisa mereka ambil sebagai pelajaran. Karena Allah gambarkan kekufuran mereka itu amat sangat kuat ada di dalam diri mereka. Sehingga kisah-kisah kehancuran, kebinasaan orang-orang kafir yang ada di belakang mereka tidak bisa menjadi iktibar pelajaran kepada mereka untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga Allah mengatakan fa'aghsyainahum fahum la yubsirun. Kami butakan mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Ini menjadi bentuk ungkapan atau gambaran begitu kuatnya, begitu berakarnya kekufuran yang ada di dalam diri orang-orang kafir tersebut, sehingga peringatan-peringatan Allah, gambaran-gambaran yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka atas kerugian dan azab yang diberikan kepada orang-orang kafir tidak membuat mereka menjadi mau beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami bahwa orang-orang yang seperti ini akan sangat merugikan dirinya sendiri, baik dalam hidupnya di dunia maupun dalam hidupnya nanti di akhirat. Allah akan berikan hukuman yang sangat berat kepada mereka. Ini adalah gambaran orang-orang kafir. Allah umpamakan mereka dengan perumpamaan dalam ayat yang 9 ini, tidak mau mengambil pelajaran sedikit pun dan iktibar, seolah-olah di hadapan mereka ada dinding sehingga mereka tidak bisa melihat ke depan. Dan juga di belakang mereka ada dinding menggambarkan bahwa mereka tidak bisa mengambil iktibar pelajaran atas apa yang sudah Allah timpakan kepada orang-orang kafir. Dan juga Allah butakan mata mereka. Allah ibaratkan Allah membutakan mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat bagaimana baiknya dan indahnya menjadi orang-orang beriman seperti yang dicontohkan, yang dipraktekkan oleh para nabi, terutama Nabi Muhammad dan juga orang-orang beriman ketika itu yang menjalani kehidupan di dunia ini dengan amat sangat baik. Ini adalah menunjukkan kekufuran mereka yang sudah amat berakar di dalam diri mereka. Sehingga dalam ayat lanjutannya Allah mengatakan wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan kembali, menegaskan, sama saja, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, engkau sampaikan pun peringatan kepada mereka tentang hukuman yang mereka alami kalau mereka kufur dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman, ataupun tidak kamu sampaikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman kepadamu. Mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sudah kerasnya hati mereka, bahkan lebih keras lagi dari batu, sehingga tidak bisa menerima ajaran, tidak bisa menerima hidayah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan kepada kita bahwa dosa-dosa yang kita lakukan, kalau kita tidak segera meminta keampunan atas dosa-dosa tersebut, maka dosa ini akan membuat hati kita menjadi keras. Nabi pernah mengatakan bahwa dosa itu akan menyebabkan
pekatnya atau hitamnya hati. Karena setiap dosa yang kita lakukan akan menimbulkan bintik hitam pada hati kita. Semakin banyak dosa-dosa yang kita kerjakan, maka akan semakin banyak juga bintik atau noda-noda hitam itu menutupi hati kita. Dan kalau kita tidak segera meminta ampun kepada Allah untuk membersihkan dosa kita tersebut, maka dosa itu akan terus menutupi hati kita, menghitamkan hati kita, sehingga akan sangat amat sulit untuk dibersihkan, untuk dihilangkan noda. Ibarat cermin, kalau kita lihat cermin yang bersih, maka cermin itu akan bisa memantulkan gambar yang baik, cerah dan terang. Akan tetapi kalau cermin itu dinodai dengan kotoran dan terus-menerus kita biarkan, maka dia akan semakin banyak, sehingga akhirnya ketika kita bercermin pun di hadapan cermin tersebut tidak akan kelihatan gambar ataupun pantulan gambar kita, gambaran orang yang bercermin di hadapan cermin tersebut. Kenapa? Karena begitu banyaknya kotoran, debu yang melekat pada cermin tersebut dan tidak pernah dibersihkan ataupun dihapus noda dan kotoran yang melekat padanya. Itulah gambaran hati manusia. Hati kita, kalau selalu kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati yang fungsinya memberikan kebaikan, memperingatkan kebaikan kepada kita agar meninggalkan dosa dan larangan, tapi hati kita tidak sanggup lagi memberi peringatan kepada kita karena dosa-dosa kita sudah begitu banyak menumpuk, melekat, menutupi hati sehingga menjadi hitam. Akhirnya karena keengganan kita, kedurhakaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam ayat ini Allah gambarkan keengganan dan kekufuran orang-orang kafir terhadap Nabi. Maka Allah mengatakan, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasul, sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, apakah engkau beri peringatan ataukah tidak, mereka tidak akan beriman. Ayat ini mirip dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan dalam ayat 6 dan 7, Allah mengatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik pada mereka itu kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan pernah beriman. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Dalam ayat Al-Baqarah Allah mengatakan, ya, mereka tidak mau beriman. Apakah kamu peringati atau tidak? Dikarenakan khatamallah, Allah sudah mengunci hati mereka, mengunci pendengaran mereka, mengunci pandangan mereka, sehingga mereka menjadi buta dan mereka mendapatkan azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekufuran yang kita lakukan jangan sampai membuat Allah menjadikan hati kita terkunci, tidak lagi mau menerima hidayah, ketaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Allah gambarkan kepada orang-orang kafir. Karena kekufuran mereka, tak mau taatnya mereka kepada Rasulullah. Bahkan mereka menyiksa dan memberikan gangguan terhadap Rasulullah dalam memberikan ajaran agama Islam. Maka Allah membuat hati mereka terkunci, tidak mau taat kepada Allah. Sehingga peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, diperingati atau tidak diperingati mereka itu, akan pasti tidak akan mau taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran Allah kepada orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan juga gambaran Allah kepada orang-orang kafir terhadap para rasul-rasul yang diutus Allah sebelum Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Baik para pemirsa serta odoj yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam ayat lanjutannya Allah mengatakan, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih.
walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan pahala yang mulia. Pada ayat ini, ayat ke-11, surah Yasin ini Allah mengatakan, setelah di awal di ayat 10 Allah mengatakan orang-orang kafir yang sudah mengakar kekafirannya, sudah keras hatinya seperti kerasnya batu. Allah gambarkan mereka itu tidak ada gunanya disampaikan peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Pada ayat yang 11 ini Allah mengatakan, yang mau beriman kepada Rasulullah, yang mau mengikuti kepada Rasulullah sehingga menjadi orang-orang beriman, di antara mereka orang-orang kafir tersebut adalah innama tunziru manittaba'a dzikr. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa orang-orang kafir yang mau taat, yang mau beriman kepada Rasulullah itu adalah apabila dia membuka hatinya, membuka dirinya, mau mengikuti peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. Az-Zikra di sini diartikan juga peringatan yang berat terdapat di dalam Al-Quran. Rasulullah menyampaikan peringatan-peringatan kepada mereka tentang gambaran hukuman bagi orang-orang yang mendapatkan siksa atas kekufuran yang mereka lakukan. Maka orang-orang yang mau beriman, yang mau mengikuti peringatan Rasulullah, itulah yang nantinya yang akan mau beriman kepada Rasulullah. Yang pertama adalah manittaba'a dzikra. Siapa yang mengikuti dan mengikuti peringatan ataupun mendengarkan peringatan yang disampaikan kepada mereka. Tentu saja ini bisa kita lakukan, bahwa yang dimaksud dengan mengikuti peringatan yang disampaikan adalah kita memahami dan memahami isi kandungan Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan-peringatan bahwa orang-orang kafir akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang selalu mengikuti Al-Quran yang diturunkan, yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga wasyir rahmanu bil ghaib. Orang-orang yang mau beriman, mau taat kepada Allah, yang menerima peringatan itu adalah wa khasyir rahman, yaitu orang-orang yang takut kepada Rahman, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Bil ghaib, yang mempunyai sifat ghaib. Yang ghaib artinya orang-orang yang takut kepada Allah, walaupun Allah itu bersifat ghaib, tidak bisa dilihat oleh mata kita, tidak bisa kita membayangkan bagaimana bentuk wujudnya. Kita hanya dituntut untuk beriman kepada Allah, mengimani sifatnya, mengimani perbuatannya, mengimani apa yang wajib kita imani kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha ghaib, walaupun Allah itu bersifat ghaib, tapi orang yang beriman itu dia tetap takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang beriman itu tidak hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikala dia bersama orang lain, tapi dikala dia sendirian pun, dikala tidak ada orang lain yang melihat perbuatannya, dia juga tetap takut, dia juga tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beginilah yang seharusnya dimiliki, sifat yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Kita sebagai orang beriman haruslah terus-menerus beriman dan takut kepada Allah, bukan hanya ketika kita bersama orang lain. Sering kita misalnya taat, berbuat taat, melakukan ketaatan, melakukan amal soleh ketika dilihat oleh orang banyak. Ketika orang melihat perbuatan kita, maka kita semangat untuk mengamalkan, untuk mengerjakannya. Karena kita mengharapkan mungkin ada pujian dari orang yang melihat dari amal soleh yang kita lakukan. Namun di saat orang lain tidak melihat, tidak ada yang melihat apa yang kita kerjakan, banyak juga di antara kita orang-orang yang lemah imannya, yang kurang imannya, tidak mau beramal, tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, meninggalkan kejahatan, meninggalkan larangan-larangan Allah,
kadang motivasi kita meninggalkan larangan Allah bukan karena Allah, bukan karena iman yang kuat. Kita takut mencuri karena ada orang yang melihat kita. Kita takut melakukan kejahatan karena kita melihat ada orang lain yang bakal melihat kejahatan kita, yang bakal mencoreng nama baik kita. Sehingga kejahatan itu tidak mau kita lakukan. Alasannya adalah karena takut nanti nama kita ataupun diri kita menjadi rendah di hadapan orang lain. Sehingga potensi melakukan kejahatan ini akan muncul pada diri kita di saat ketika tidak ada orang yang melihat, maka kita pun akan berbuat dosa dan kejahatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kita lihat ketika tidak ada orang lain yang melihat dirinya melakukan kejahatan, melakukan perbuatan dosa. Maka orang beriman sebenarnya tipenya tidak boleh memiliki sikap yang seperti ini. Karena orang beriman itu yakin betul Allah itu maha melihat, maha tahu. Walaupun dia gaib, dia beriman dengan gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kondisi apapun, baik sedang ramai ataupun sedang sunyi, sedang dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, maka dia tetap melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Inilah yang harus dimiliki oleh kita orang-orang beriman. Maka dalam ayat ini Allah gambarkan orang yang mau beriman itu adalah yang pertama orang yang mau mengikuti peringatan Allah yang terdapat di dalam wahyunya, yaitu Al-Quran yang diberikan, yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah orang yang takut, orang yang senantiasa takut kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Pengasih, yang bersifat gaib. Takut yang bukan hanya dalam keadaan di ramai banyak orang melihat, tapi juga dalam segala keadaan, dalam keadaan apapun, seorang yang beriman itu selalu takut dan berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyir rahman bil ghaib. Lalu apa balasannya? Bagi orang-orang yang seperti ini yang mau mengikuti Rasulullah, mau beriman, fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan keampunan yang luas, dengan keampunan dari Allah dan pahala yang mulia. Dalam ayat ini Allah mengatakan, orang-orang yang mau beriman, orang-orang yang mau taat kepada Allah, yaitu mengikuti peringatan Allah, mengikuti az-zikra yang ada dalam Al-Quran dan juga senantiasa takut kepada Allah, maka Allah katakan, fabashshirhu, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengatakan orang-orang yang kafir itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat surah Ali Imran ayat 3 Allah mengatakan, Ali Imran ayat 133 Allah mengatakan, Allah menyuruh kita untuk meraih keampunan. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh muiddat lil muttaqin. Dalam ayat Ali Imran ini Allah mengatakan disuruh kita untuk meraih keampunan dari Allah. Artinya Allah akan berikan keampunan. Ya. Dan juga memberikan balasan. Apa balasannya? Balasan yang mulia. Dalam Al-Qur'an ayat Ali Imran itu ditafsirkan balasan yang mulia di situ adalah Allah berikan wa jannatin arduhas samawati wal ardh muiddat lil muttaqin. Allah berikan balasan surga yang luasnya seluas bumi dan langit yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah sudah berikan janji bagi orang-orang yang beriman senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang dikerjakannya ketika dia masih kafir. Jadi orang-orang yang kafir kufur kepada Allah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain keampunan, Allah berikan balasan surga kepada Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Muiddat lil muttaqin. Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini balasan Allah yang begitu agung, yang begitu mulia. Wa ajrin karim, balasan yang mulia. Balasan yang sangat-sangat tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan
ketaatan yang kita lakukan, balasan Allah jauh lebih amat sangat besar dan amat sangat tinggi, mulia bagi orang-orang yang mau terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah yang tak akan mungkin dikhianati olehnya. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Maka kita berusahalah selalu menjaga iman dalam diri kita. Seberat apapun godaan cobaan kita bagi orang-orang beriman, maka jangan sampai tanggal keimanan dalam diri kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati atau meninggalkan dunia ini dalam keadaan kamu tidak Islam atau tidak beriman. Maka kita berusaha untuk menjaga iman kita. Iman harganya mahal. Orang yang beriman akan mendapatkan keberuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan di dunia dan juga di akhirat. Keberuntungan di dunia, Allah akan selalu memberikan keberkahan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Allah berikan keampunan bagi orang-orang yang beriman. Keberuntungan di akhirat, jelas Allah akan memberikan balasan surga yang kekal kita berada di dalam. Jadi, mari selalu kita berusaha untuk menjadi orang beriman. Dengan cara seperti yang digambarkan ayat ini. Pertama, ittaba az-zikra. Selalu mengikuti peringatan. Az-zikra, Al-Quran, nama lain dari Al-Quran itu adalah az-zikra. Maka dapat kita mengambil kesimpulan bahwa kita, orang beriman itu adalah orang yang selalu mengikuti Al-Quran, mengikuti peringatan-peringatan, ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Di samping kita membacanya, kita juga harus memahami isi kandungannya dan mengamalkannya. Rasulullah Muhammad SAW sudah memberikan contoh yang konkret bagaimana mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka kita jangan mencontoh selain yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allah sudah menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh teladan kepada kita, terutama untuk menjadikan kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin yang sebelumnya, ayat sebelumnya, Allah mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah ala sirati mustaqim. Rasulullah itu berada pada jalan yang lurus. Kita selalu minta pada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam salat kita minta, setiap salat kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Maka Allah katakan, Rasul itu adalah orang yang selalu berada pada jalan yang lurus. Ala siratim mustaqim. Surah Yasin ayat 4 Allah mengatakan, Nabi Muhammad itu di samping dia adalah utusan Allah, para rasul Allah, dia berada pada jalan yang lurus. Maka kalau kita mau berada pada jalan yang lurus, kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, takut selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai, rasa takut kita sama, tidak boleh berkurang. Jangan gara-gara dalam kondisi ramai dilihat orang, rasa takut kita berbuat dosa itu lebih tinggi dibandingkan dengan rasa takut kita berbuat dosa ketika tidak dilihat oleh orang. Jangan pula sampai ada perbedaan. Rasa semangat kita beribadah di saat lihat orang banyak lebih tinggi dibandingkan dengan rasa semangat kita beribadah dibandingkan di saat tidak dilihat oleh orang banyak. Ini gambaran orang-orang munafik yang harus kita hindari dalam diri kita. Kemudian dalam ayat yang terakhir, ayat 12 kajian kita hari ini, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan, dan segala sesuatu telah kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu di Lauhil Mahfuz. Ayat 12 ini menjelaskan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang menghidupkan orang yang sudah mati. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan bahwa
Allah akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati nanti. Ketika kita nanti sudah mati, sudah wafat dan meninggal seluruh makhluk, di saat akan dibangkitkan kembali, datangnya hari kiamat, ya, kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesulitan bagi Allah menghidupkan dan mematikan. Dia amat sangat berkuasa, punya sifat kekuasaan yang sangat besar, yang sangat tinggi dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan dan mematikan adalah pekerjaan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengatakan nanti di akhirat, di hari kiamat, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa apa saja yang sudah kita kerjakan, amal-amal yang sudah kita lakukan, dan juga bekas-bekasnya, itu tidak terlepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan pencatat, malaikat pencatat dalam setiap diri manusia. Ada Raqib dan Atid. Ya. Al-Qur'an mengatakan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat kiraman katibin yang mereka itu mencatat, mengetahui apa yang kamu lakukan. Innal abrara lafi na'im. Orang yang banyak catatan baiknya maka dia akan berada dalam surga Jannatun Na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Sebaliknya orang-orang yang buruk, yang banyak keburukannya dan dosanya, maka dia berada dalam neraka jahanam. Jadi para peserta Odaj yang dimuliakan Allah, kita harus yakin dan sadar bahwa pada setiap diri kita ada dua malaikat pencatat yang tidak lengah sedikit pun mencatat semua perbuatan yang kita lakukan. Yang baik dan yang buruk tak akan lepas dari catatan mereka. Mereka itu adalah makhluk Allah yang begitu setia dan beriman kepada Allah. Tidak akan pernah mereka itu berpaling, meninggalkan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan mereka itu amat sangat bersih, amat sangat teliti. Tidak ada satupun yang luput dari catatan mereka kepada kita. Sehingga apapun perbuatan kita yang besar dan yang kecil akan tercatat oleh mereka. Di samping itu juga Allah amat sangat teliti dan amat sangat memperhatikan, mencatat semua tindakan dan perbuatan kita. Ya. Segala yang kita kerjakan bukan hanya dicatat oleh dua malaikat saja, tapi banyak juga ya hal-hal lain yang ditetapkan Allah untuk menjadi pencatat amal-amal yang sudah kita lakukan. Di dalam Al-Quran surah Yasin juga Allah mengatakan bahwa bukan hanya malaikat yang nanti menyaksikan kejahatan dan keburukan dari kita, tapi juga anggota tubuh kita ini menjadi saksi Allah. Di saat nanti di hadapan Allah, Allah mengatakan dalam surah Yasin bahwa Allah jadikan ya, mulut kita terkunci, wa nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah katakan, kami kunci rapat mulut mereka. Akan bersaksilah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka atas apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah amat sangat teliti dan amat mengawasi. Bukan hanya malaikat yang ditugaskannya untuk mencatat tindakan dan perbuatan kita. Segala anggota tubuh kita ini juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita meninggalkan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu pasti dicatat oleh Allah. Bukan hanya itu. Allah juga akan mencatat bekas-bekas dari amal baik amal buruk yang kita lakukan. Jadi perbuatan baik dan perbuatan buruk itu ada bekasnya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita melakukan amal baik sehingga amal baik kita itu diikuti oleh orang lain, maka pahala dari kebaikan kita itu akan terus mengalir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga orang-orang yang berilmu menyampaikan ilmunya, memberikan ilmu yang bermanfaat, sepanjang ilmunya itu dimanfaatkan oleh orang lain, digunakan oleh orang lain yang diajarkannya, maka pahala akan terus mengalir kepadanya. Orang-orang yang berwakaf
wakafnya itu terus digunakan, dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk kebaikan, maka Allah akan terus mengalirkan pahala kepadanya. Orang-orang yang bersodakoh, melakukan kebaikan, sepanjang kebaikannya itu memberi manfaat kepada orang banyak, walaupun dia sudah mati, maka pahalanya itu akan dialirkan oleh Allah. Demikian juga sebaliknya, perbuatan dosa, dosa-dosa kita juga. Kalau dosa kita itu terus diikuti dan diamalkan oleh orang lain, maka kita juga kena getahnya dengan dosa. Habil, seperti kisah anak Nabi Adam alaihi salam, Qabil yang membunuh Habil. Maka sepanjang pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini dilakukan oleh manusia, maka dosa membunuh itu akan terus dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena dialah orang pertama yang melakukan pembunuhan di muka bumi ini dan terus dicontoh oleh orang-orang banyak sampai akhir zaman. Maka tahan dan jangan sampai kita melakukan kejahatan, keburukan di mana keburukan itu ditiru oleh orang lain sehingga dosanya pun kita mendapatkan getah dari perbuatan orang lain atas perbuatan dosa yang dilakukan. Oleh karenanya, teruslah kita berkarya, berbuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, hal-hal yang bermanfaat untuk orang banyak. Jangan malah sebaliknya, kita melakukan kejahatan sehingga kejahatan itu ditiru, diikuti oleh orang-orang banyak, sehingga pengaruhnya, bekas-bekas dari kejahatan kita itu akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan jahat kita itu ditiru dan diikuti oleh orang lain. Wa kulla syai'in, semuanya itu ahsainahu fi imamin mubin, sudah Allah catat, sudah Allah kumpulkan di dalam kitab yang jelas. Artinya bahwa apa yang kita lakukan di muka bumi ini, yang kita jalani, yang kita lakukan dalam kehidupan ini, semuanya itu sudah diketahui Allah, sudah berada di dalam kitab Allah di Lauhil Mahfuz. Maka ini menjadi satu hal yang harus kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala amat sangat tahu dan teliti dengan makhluknya, dengan ciptaannya dalam melakukan kehidupan ini. Segala amal yang sudah kita kerjakan itu semua sudah tercatat, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita semua berusaha untuk menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yasin ini dapat kita simpulkan bahwa kita dituntut untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti wahyu, peringatan yang terdapat dalam Al-Qur'an, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan perbuatan yang kita lakukan, mengikuti Al-Qur'an, memahami isi kandungannya, melaksanakannya dalam kehidupan kita di dunia ini, insya Allah kita akan memperoleh kebaikan dalam hidup kita di dunia ini. Semua amal-amal kita yang besar dan yang kecil pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bekas-bekas yang ditinggalkan. Oleh karenanya tinggalkanlah amal yang baik, bekas yang baik dari amal kita. Sehingga ketika bekas yang baik dari amal itu dilakukan oleh orang, Allah akan terus alirkan pahala kepada kita. Sebaliknya, kalau yang kita tinggalkan itu bekas kejahatan, keburukan di dunia ini, maka kita akan memperoleh dosa dari perbuatan orang yang buruk itu atas contoh yang kita lakukan. Maka berhati-hatilah kita. Insya Allah dengan senantiasa kita beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Al-Qur'an, mengamalkannya, mengikuti isi kandungannya, adalah merupakan keutamaan yang harus terus-menerus kita lakukan. Demikian kaji kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya tadi. Insya Allah, alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tadi ya penyampaian materi dari Ustadz yang garis besarnya adalah tentang bagaimana kondisi keadaan orang kafir dan orang-orang yang beriman ya. Jadi ternyata memang Masya Allah selalu yang sering kita dengar dari para guru kita, ustadz-ustadz kita bahwa yang sudah juga disampaikan tadi oleh Ustadz bahwa sangatlah mahal nilai keimanan yang kita miliki ini. Maka patutlah kita bersyukur atas
apa yang telah kita dapatkan nikmat iman ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengklaim tadi ya di ayat ke-10, "A'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun." Kamu beri peringatan atau tidak diberi peringatan pun Allah mengklaim bahwa orang-orang yang kafir tidak akan beriman. Masya Allah. Subhanallah. Jadi sudah dipastikan ya, Allah yang memastikan bahwa kalau sudah kafir itu dikasih tahu juga kita nggak akan beriman. Jadi mereka juga nggak sadar karena mereka sudah ditutupi tadi ya Ustadz ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi sebaiknya kita perlu banyak belajar bagaimana ada setidaknya tadi 2 tips dari Ustadz untuk menjaga keimanan kita ya. Yang pertama selalu mengikuti Al-Zikra tadi, Al-Quran. Bagaimana isi kandungan Al-Quran bisa kita terus pelajari, kita dalami, terus kita amalkan. Kemudian yang kedua, takut selalu kepada Allah baik dalam sendirian maupun di keramaian. Selanjutnya kita ada sesi diskusi dan tanya jawab buat teman-teman peserta yang ingin bertanya kepada Ustadz, dipersilakan, mungkin 3 orang penanya bisa langsung tulis pertanyaannya di chat atau boleh juga aktifkan audio dan video atau tanpa video juga boleh audio saja. Silakan teman-teman. Baik, sambil menunggu teman-teman yang mempersiapkan pertanyaan, mungkin pertama saya dulu nih Ustadz yang mau nanya Ustadz. Iya, Untuk tetap menjaga, memelihara keimanan kita Ustadz, khususnya buat kami yang mayoritas masih anak-anak muda ya, Odes ini. Kira-kira Ustadz ada nggak kiat-kiat kami untuk tetap memelihara, menguatkan keimanan kami, menjaga keimanan kami Ustadz. Dalam kondisi yang saat ini memang tantangan kami di era digitalisasi itu sangat berat ya. Kita rata-rata kerja di dunia digital, bahkan belajar dan sekolah pun sekarang di dalam genggaman di dunia digital, tentu tantangannya sangat berat. Ada banyak sekali konten-konten yang mungkin bisa saja merusak atau mengganggu kesehatan keimanan kita. Nah, untuk menyikapi ini semua, kira-kira adakah Ustadz kiat-kiat buat kami untuk tetap memelihara keimanan kami ini, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Ya, memang ya. Sekarang ini tantangan kita itu sangat berat ya, untuk mempertahankan iman kita dan ketaatan kita kepada Allah. Apalagi godaan itu canggih ya. Bukan hanya di dunia nyata yang bisa dilihat secara langsung, tapi juga dengan berkembangnya teknologi, ilmu pengetahuan ini punya 2 mata ya, yang positif dan negatif. Maka tentu saja kita sebagai orang beriman jangan sampai tergelincir, karena teknologi ini bisa berdampak positif dan juga negatif. Maka kita harus bentengi diri kita. Pertama, bentengi diri kita, jangan pernah kita tinggalkan sholat. Karena sholat ini menjadi ibadah yang sangat penting. Sholat adalah ibadah utama. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, orang yang sholat itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sholat itu
bisa menjadi benteng untuk menjaga diri kita dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Jadi bentengi diri kita dengan sholat. Artinya sholat bukan sembarang sholat. Sholat harus kita perhatikan dengan baik syarat-syarat dan rukunnya. Karena banyak juga orang yang sholat, tapi ternyata sholat dijalankan, tapi berbuat dosa pun tetap dilakukan. Al-Quran banyak menggambarkan, menuliskan kepada kita ketika menyebutkan sholat didahului dengan kata iqoma atau aqoma, menegakkan, melaksanakan. Maka kalau kita ingin merasakan pengaruh dampak sholat yang kita kerjakan, berusahalah kita sholat dengan baik. Terutama kita harus jaga dalam melaksanakan sholat itu syarat-syaratnya penuhi dengan baik. Juga rukun-rukun sholat itu laksanakan dengan baik. Jangan kita sholat sembarangan. Jangan semboyan banyak, kita bersemboyan yang penting sholat. Kalau sudah semboyannya yang penting sholat, ini sering terjadi. Banyak orang tidak memperhatikan sholatnya. Asalkan sholat, yang penting udah sholat. Apakah sholatnya itu baik atau tidak, kurang diperhatikan. Tapi yang harus kita tekankan bahwa sholat itu penting. Sholat itu penting. Ini yang harus kita jadikan pedoman dalam diri kita. Sehingga ketika kita mengatakan sholat itu penting, maka kita akan berusaha menjaga sholat itu dengan baik. Kita akan jaga sholat itu di awal waktu. Kita akan lakukan sholat dengan baik. Syarat-syaratnya kita penuhi. Toharohnya, nutup auratnya. Hal yang membatalkan sholat kita jaga. Dalam sholat kita jaga rukun-rukunnya. Tidak terburu-buru dalam melaksanakan sholat. Ya, tidak seperti sholat patok ayam istilahnya. Maka insya Allah kalau ini kita jaga, kita pelihara sholat dalam diri kita, maka kita akan dengan sendirinya akan dipelihara oleh Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kunci utama sholat. Ya, ya. Dan yang kedua mungkin kita harus tahu bahwa dosa yang kita lakukan itu akan mendapatkan hukuman dari Allah. Sehingga ketika kita mau melakukan dosa, kita terbayang azab Allah yang begitu pedih bagi orang yang melakukan dosa. Dan ini penting untuk selalu kita camkan dan kita bayangkan dalam diri kita. Sehingga ketika kita mau melakukan dosa, sungguh dosa kita itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kita akan menjadi orang susah nantinya dalam hidup kita di dunia, apalagi di akhirat. Itu saja mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Insyaallah ya. Karena menjaga sholat, kita tidaknya memahami bahwa setiap amal perbuatan kita akan mendapat ganjaran baik amal soleh maupun maksiatan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Hilda ya dari Brastagi. Izin bertanya Ustadz, amal-amal kita di dunia dicatat dengan amal teliti dan detail. Jika kita berbuat dosa lalu bertaubat, apakah di akhirat nanti amal buruk kita tersebut tetap akan dipertontonkan pada kita meski kita telah bertaubat? Itu saja Ustadz. Silakan Ustadz dijawab. Ya, apakah dosa yang sudah kita kerjakan di dunia lalu kita bertaubat, minta ampun sama Allah, itu akan ditunjukkan nanti ketika kita berada di akhirat. Ya, memang dalam Al-Quran dikatakan famay ya'mal misqala zarratin khairan yarah, famay ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sekecil zarah, biji sawi ditafsirkan, diartikan, maka Allah akan perlihatkan. Dan siapa yang melakukan
keburukan, perbuatan jahat, sekecil apapun walaupun sebesar biji sawi juga akan diperlihatkan oleh Allah. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Amal yang bagaimana, yang mana nanti akan diperlihatkan? Tentu saja setelah seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampunkan. Orang yang bertobat itu kan salah satu jalannya adalah meminta ampun, istighfar, meminta ampun kepada Allah. Dan Allah itu Maha Pengampun, Ghafur. Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Dosa-dosa yang kita lakukan itu kalau kita bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ghafur, minta ampun itu artinya apa? Diampuni Allah, dosa kita itu ditutup oleh Allah. Yang sudah kita kerjakan ditutup. Tidak ditampakkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat tulisan yang sudah kita tulis itu ditutup di tipex. Kita tutup sehingga tulisan yang salah itu tidak akan kelihatan lagi karena sudah apa? Sudah ditutupi dengan sesuatu. Demikian juga dosa yang sudah kita kerjakan. Ketika memang dosa itu sudah kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah sudah ampunkan dosa itu, maka itu tidak akan diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Karena itu sudah diampunkan, sudah tidak lagi dihisab ataupun tidak lagi dipertanyakan oleh Allah karena sudah diampuni olehnya atas taubat yang sudah kita lakukan ketika kita masih. Itu saja. Baik, Mbak Hilda mungkin sudah jelas ya jawaban dari Ustaz. Jazakallah khair, insyaallah jelas Ustaz. Berarti relevan dengan ayat ke-11 tadi ya. Fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia, insyaallah. Jadi tetap kita jangan berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Sebesar apapun dosa-dosa yang telah kita perbuat, selama kita masih diberikan kehidupan, insya Allah masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita perbuat. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Saya tunggu sebentar. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, maka kajian kita pada bulan ini mungkin kita akan tutup ya. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan materi pada hari ini. Insya Allah bermanfaat buat kita dan teman-teman yang sudah berhadir. Selanjutnya kita doa dan penutup doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz kita. Baik, kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah sehingga kajian hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa niyatana wa sayra a'malina innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa dakhilnal jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, dengan berakhir doa tadi, berakhir pula majelis kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz tadi membawa manfaat, menambah ilmu yang bermanfaat buat kita semua, menambah keberkahan kita. Semoga Ustadz yang telah berhadir menyempatkan untuk memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat setiap bulannya, diberikan Allah kesehatan, Amin. panjang umur dalam beribadah kepada Allah, keberkahan waktu, keberkahan usia, keberkahan keluarga. Amin ya rabbal. Dan kepada seluruh peserta yang sudah berhadir diucapkan jazakumullah khairan. Semoga apa yang dikorbankan, mungkin berkorban waktu, berkorban harta dan sebagainya, Allah ganti dengan ganti yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita ada pemberitahuan bahwa insya Allah kalkulus kita di bulan selanjutnya yaitu kalkulus yang ke-42. Insya Allah ya, mudah-mudahan berjalan lancar, tidak ada halangan di tanggal 26 Desember 2021. Tafsir Quran surah Al-Furqan dengan tema Rasulullah bisa saja menikmati kenikmatan dunia tapi Allah Maha melihat. Akan Allah jadikan sebagian dari kita cobaan untuk yang lain agar kita bisa bersabar. Mudah-mudahan ya kita diberikan Allah kesempatan untuk bisa mengikuti kajian tafsir selanjutnya dengan tema yang tersebut tadi, Al-Furqan ya. Dan buat teman-teman yang sudah berhadir, mungkin di bulan selanjutnya bisa mengajak teman-teman yang lain atau keluarga untuk ikut bergabung dalam kajian kalkulus kita yang sudah tematik ya, sudah ditentukan temanya dari Odes Pusat. Jadi kita sudah punya schedule tiap bulan insya Allah kalau tidak ada halang. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada seluruh peserta yang sudah berhadir, pada Ustadz juga, terima kasih. Dan kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.